Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita menuju di ibadah puasa hari ke-6 di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Dan mudah-mudahan dari hari ke hari ibadah kita di bulan Ramadan semakin sempurna dan semakin berkualitas. Dan pada saat ini kami berkesempatan berkunjung di kantor Lazismu Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu. Dan sudah bersama kami ada Ustadz Suharsono SP. Beliau adalah Ketua Kantor Layanan Cabang Lazismu Bumiayu. Selain itu beliau juga Biro ataupun Manajer Bimbingan Rohani Al-Islam dan Muhammadiyahan di Rumah Sakit Umum Siti Aminah Bumiayu. Kali ini kita akan membahas di tausiah jelang maghrib dengan temanya mengenai orientasi zakat fitrah, zakat mal dan infak di tentunya yang akan dilaksanakan di bulan Ramadan ini. Dan beliau yang mana mengemban amanah sebagai Ketua KLC Lazismu Bumiayu, insya Allah nanti akan menyampaikan informasi dan himbauan bagi seluruh warga persyarikatan semua. Langsung saja kepada Ustadz Suharsono SP kami persilakan untuk memberikan tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usolli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya yang kebetulan saat ini diberi amanat dari pimpinan cabang Muhammadiyah Bumiayu untuk menjadi ketua harian atau pengurus harian Lazismu Kantor Layanan Cabang Bumiayu, dan sekaligus juga diberi amanat dari Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu sebagai manajer Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, dan alhamdulillah juga dikasih jabatan untuk mengelola sebagai ketua pengurus harian Lazismu Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu. Terima kasih atas kesempatannya. Memang kalau kita berbicara mengenai zakat, salah satu bentuk aktualitas orang yang beriman, aktualitas orang yang bertakwa, maka pada dirinya adalah orang-orang yang patuh mengeluarkan zakat. Sebagaimana orang-orang yang patuh untuk melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah kita sudah sampai pada hari yang ke-6 Ramadan 1442 Hijriah, yang mudah-mudahan kita tidak hanya mendapatkan rasa haus dan lapar, tetapi di dalam diri kita mampu menahan keinginan-keinginan hawa nafsu yang notabene-nya adalah setan laknatullah sebagai pemimpinnya, yang merupakan musuh yang nyata bagi manusia untuk mengikutinya supaya masuk sebagai penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang sedemikian itu. Karena memang pada dasarnya hakikat puasa, kalau kita membaca ibrah dari firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-36 dan ke-35 dan 36, di situ jelas bahwa pada dasarnya ujian ketaatan itu sudah ada sejak penciptaan manusia. di mana dijelaskan di dalam ayat tersebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi as-sajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa azallahuma asy-syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Dari ayat ini jelas bahwa secara naluri ada kecenderungan di dalam diri manusia itu untuk tidak bisa menahan hawa nafsu. Yang kedua, secara naluri pula maka sebagian dari manusia akan bisa menjadi musuh sebagian manusia yang lainnya. Sebagaimana firman Allah di dalam ayat tersebut diceritakan ketika Allah berfirman, wahai Adam, masuklah kamu dengan pasanganmu ke dalam surga dan makan dan minumlah kamu di surga tersebut sesuai yang kau inginkan, niscaya akan aku penuhi. Tetapi di situ ada perintah Allah, janganlah sekali-kali kamu untuk mendekati pohon tersebut. Atau yang banyak mufassirin menjelaskan itu adalah buah khuldi dan segala macamnya. Tetapi yang jelas intinya adalah ujian ketaatan. Dan di ayat berikutnya ternyata setan laknatullah mampu menggelincirkan mereka berdua sehingga mereka pun dikeluarkan dari keadaan semula, yaitu di surganya Allah. Dan akhirnya Allah memberikan kepada mereka, dikeluarkanlah mereka dan kamu akan mendapatkan tempat tinggal di dunia dalam waktu yang sudah ditentukan. Jadi dari kisah ini sebenarnya kita bisa mengambil pelajaran bahwa kurang apa dengan fasilitas yang ada di surga. Cuma diuji dengan ketaatan seperti itu, Nabiullah Adam bisa tergelincir. Loh, bagaimana kalau hubungannya dengan kita sekarang ini? Apakah kita juga seperti itu? Benar. Kalau kita sebagai orang yang beriman, seharusnya kita sadar semua kenikmatan Allah yang berikan kepada kita itu begitu banyak. Bahkan kalau kita disuruh menghitung, kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah. Tetapi begitu kita diperintahkan untuk taat, ada kecenderungan di dalam diri kita untuk mengingkari ketaatan tersebut. Seharusnya kalau orang beriman, sami'na wa ata'na. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mempunyai iman, sami'na wa asaina. Aku mendengar tetapi aku mengabaikannya. Nah, ini mudah-mudahan kita sami'na wa ata'na di bulan Ramadan ini sebagai bingkai atau tempat pelatihan dalam diri kita supaya kita bisa memanage hawa nafsu kita dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau saya disuruh bicara tentang lazismu, maka kaitannya pasti dengan berzakat. Karena memang dari warga kita, dari laporan tahun 2020 kemarin, kita bisa melihat di kesimpulan laporan saya, ternyata potensial zakat warga Muhammadiyah Bumiayu luar biasa sebenarnya. Dengan 22 ranting, ternyata hanya 18 ranting yang aktif. Dan dari 18 ranting itu sudah kita peroleh di angka 300 ke atas, hampir menjelang 400 juta. Sedangkan untuk rumah sakit sendiri yang notabene diperoleh dari potongan gaji karyawan 2,5%-nya itu sudah di angka 500. Jadi kalau digabungkan kita mengelola lazismu yang sekarang ini alhamdulillah kita berada di gedung yang rencananya menjadi zakat center lazismu Bumiayu. Jadi untuk rumah sakit sama cabang Bumiayu menjadi satu di kantor ini, dan Pak Insya Allah kita siap dengan tim penjemput zakatnya. Karena dari kesimpulan yang berikutnya, selain potensial zakat yang luar biasa, tetapi ada kebiasaan dari warga kita yang masih suka atau ingin membagi zakatnya tersendiri, tidak mau melalui amil. Maka mudah-mudahan dengan memahami ayat yang ke-60 Quran Surat Al-Taubah, bahwa pada dasarnya di situ ada kata amil, ada amilin,
yang harusnya dipatuhi oleh semua warga. Kalau toh memang mau membagi sendiri, tetapi setidaknya ada laporan ke Lazismu menyatakan bahwa saya mau membagi zakat dengan jumlah sebesar ini, untuk muzaki sebesar ini, untuk mustahiknya sebesar ini, dan nanti untuk amilnya monggo diperoleh, dikasih minimal itu adalah 20%-nya dari yang dibagikan. Jadi setidaknya dari asnaf 8 itu minimal harus 1/8-nya itu dikasihkan ke amil kalau mau membagi sendiri. Tapi alangkah lebih baiknya, kenapa kita harus melalui amil atau lazismu? Harapannya supaya tingkat keikhlasannya lebih baik dibandingkan dengan membagi sendiri. Pasti akan muncul sekecil apapun rasa riya atau ingin dipuji oleh orang. Itu kita hindari apabila kita melalui lazismu. Biarkan lazismu kasih amanat, fa insya Allah akan disampaikan amanat itu dengan sebaik-baiknya, dan fa insya Allah tidak akan mengecewakan, karena bagaimanapun juga kita akan senantiasa berkomunikasi dengan muzaki, dan siapa saja mustahiknya yang akan diberi itu pun akan kita kontrol dengan sebaik-baiknya. Dan saya berharap lazismu ini terdiri dari unit pengelola zakat yang ada di 22 ranting. Jadi kalau sekarang ada masjid-masjid yang di dalam naungan Muhammadiyah, mau tidak mau masjid itu harus laporan kepada ranting masing-masing domisili. Jadi kalau sekarang Basnas mulai mengeluarkan surat kepada masjid-masjid yang ada, pada intinya mengingatkan bahwa kalau berzakat itu harus melalui badan amal dan ataupun lembaga yang dibentuk oleh persyarikatan atau organisasi masyarakat yang resmi. Jadi kalau ada masjid menghimpun zakat, infak dan sedekah, bisa kena kasus hukum apabila ada kejadian kasus hukum. Bisa dituntut secara hukum karena dia ilegal. Yang legal itu adalah Basnas ataupun yang sekarang ini oleh organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah sudah membentuk satu-satunya lembaga amil zakat, infak, sedekah Muhammadiyah, ya lazismu. Jadi kami berharap mari besarkan lazismu kepada warga Muhammadiyah yang ada seluruh di cabang Bumiayu. Dan mari kita kawal supaya lazismu akan menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan dalam pendistribusiannya pun akan lebih baik. Dan apabila memang kita kurang amanah, monggo kita dituntun supaya lebih amanah. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari ibrah kisah Nabiullah Adam alaihissalam di awal penciptaan manusia, pada dasarnya ujian ketaatan sudah ada di awal penciptaan manusia. Dan sekarang pun kita masih diuji ketaatannya dengan cara melaksanakan Ramadan 1442 Hijriah ini. Dan di dalam Ramadan, di akhir Ramadan nanti kita diuji, disuruh untuk mengeluarkan zakat fitri sebesar 3 kilo, minimal 2,8 kilo sampai 3 kilo sesuai dengan bahan pokok yang ada di sini, yaitu beras. Nah, nanti diharapkan juga pada warga kita yang kecenderungan ingin membagi zakatnya pada bulan Ramadan, yang monggo bisa dihubungi di kantor zakat center kami yang ada di Gedung Multazam lantai 3 Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu. Bisa ketemu dengan saya dan juga ketemu pengurus lazismu. Dan Pak insya Allah pada kesempatan ini juga kita lagi mencari tenaga yang ahli akuntan supaya bisa menjaga kantor zakat center ini dan juga bisa menjemput zakat dan membentuk tim penjemput zakat dari warga Muhammadiyah secabang Bumiayu. Dan tidak lupa, alhamdulillah kita sudah mempunyai ambulan lazismu. Monggo juga dimanfaatkan untuk kegiatan umat dan juga orang-orang yang membutuhkan ambulan. Dan yang berikutnya kami berharap nanti bekerja sama dengan majelis tabligh dan tarjih
pimpinan Muhammadiyah cabang Bumiayu untuk membentuk layanan husnul khotimah. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik sehingga orang-orang Muhammadiyah insya Allah akan dikebumikan dengan manhaj Muhammadiyah. Itu harapan kami dan mudah-mudahan bisa terrealisasi pada tahun ini 2021, karena itu sudah diprogramkan tahun 2020, tetapi karena pandemi dan segala macam hal akhirnya tidak bisa terrealisasi. Itu bagus. Jadi sekali lagi mudah-mudahan dengan ibroh peristiwa tersebut, peristiwa dari Nabiullah Adam alaihissalam, ada bingkai di dalam kehidupan kita atau frame dalam kehidupan kita, supaya apa? Jangan belandran hawa nafsu kita karena hanya ingin dipuji seseorang, hanya ingin dipuji orang lain. Akhirnya berzakat pun juga ingin dipuji dengan membagi zakat sendiri. Harapan saya bisa berzakat, berinfak dan bersedekah melalui Lazismu cabang Bumiayu dan juga yang ada di Rumah Sakit Siti Aminah Bumiayu. Itu mungkin cukup. Masih ada waktu? Oke. Jazakallah apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Suharsono SP selaku Ketua KLC Lazismu Bumiayu dan sekaligus bidang rohani, al-Islam dan Kemuhammadiyahan Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu. Ustadz, saya ingin menanyakan beberapa hal dan mungkin memberikan semacam gambaran pada saat ini, Ustadz. Di Bumiayu ada 22 ranting yang mana selama ini masih terpengaruh oleh kebiasaan dengan orientasi zakat yang belum teradministrasi dengan tertib. Kedepan, apakah mungkin Lazismu KLC Bumiayu bisa memaksimalkan administrasi? Syukur-syukur nanti kedepannya juga orientasinya sentral ke KLC Bumiayu, sehingga nanti tasarruf yang berada di ranting tinggal diajukan saja. Itu nanti akan menjadi sebuah semacam subsidi bagi ranting yang gemuk dengan ranting yang kurang maksimal di pembagian zakatnya. Mohon pencerahannya Ustaz Arsono mengenai hal itu. Satu pertanyaan yang bagus dan luar biasa ini, yang kadang-kadang tidak begitu dipercaya dari unit pengelola yang ada di ranting-ranting secabang Bumiayu. Nah, bagaimana mau dikumpulkan dan disentralkan? Sedangkan di sini juga lagi butuh banyak banget gitu. Makanya saat ini kita hanya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada unit-unit pengelola zakat yang ada di ranting secabang Bumiayu untuk dikelola zakatnya, tapi mohon 20% disetorkan ke KLC cabang, dan 20% itu diambilkan dari kelompok Sabilillah. Jadi intinya KLC Bumiayu disuruh untuk ikut membantu membagikan 20% dari Sabilillahnya yang ada di unit pengelola ranting-ranting yang ada secabang Bumiayu, dan 20% itu untuk di Lazismu cabang Bumiayu dibagikan kemana? Yang 15% itu dibagikan ke KLD, ke kantor layanan daerah, ke Brebes. Dan dari Brebes, dari 15% itu 10%-nya dikelola oleh daerah, sedangkan 3%-nya dikelola oleh wilayah dan 2%-nya dikelola oleh pimpinan pusat Muhammadiyah Bumiayu. Jadi jangan khawatir para ranting, jangan khawatir unit-unit pengelola zakat yang ada di ranting itu, kalau dikurangi 20% berarti jenengan unit pengelola yang ada di ranting itu dibantu untuk membagikan zakatnya, ditasarufkan di Sabilillah dari tingkat cabang, daerah, wilayah sampai ke pusat. Dan seperti yang diharapkan dari yang ditanyakan oleh Mas Agus, memang kita berusaha untuk akuntabel. Makanya pada saat ini kita sudah membeli seperangkat komputer yang luar biasa
Bagi KRC yang lainnya sepertinya baru daerah Brebes, dan yang kedua menyusul di KRC Brebes yang menyusul Bumiayu ini yang sudah mau ingin laporannya secara akuntabel dan bisa dipercaya atau bisa diaudit secara akuntansi ya. Itu harapannya kami juga seperti itu, dan memang untuk daerah sedang lagi memprogram ada satu istilahnya yang bisa laporan itu diaudit secara nasional. Istilahnya itu daerah sedang membentuk kalau di akuntansi apa namanya itu Mas Agus? Bukan bentuk dari komputer program aplikasi. Program akuntansi yang bisa nasional sebenarnya. Ini daerah lagi menunggu, walaupun kita ingin maju sebelum daerah jalan. Kemarin sudah ditawari sama Lazismu cabang Brebes untuk membeli program supaya kita nanti bisa diaudit secara nasional atau secara akuntan. Nah itu kita awalnya membentuk kantor ini Zakat Center, dan kita membeli seperangkat komputer dengan komplit untuk bisa memuat program-program yang besar untuk akuntansi. Dan harapannya memang ke depan semua zakat itu tersenter. Bahkan seorang bendahara PCM kalau bisa itu tidak usah memegang uang, kecuali dari lazismu istilahnya nanti yang akan membagikan, mentasarufkan sesuai dengan kebutuhannya. Dan ini sudah dicontohkan bahwa kaya keuangan ranting Jatisawit itu adalah laporan lazis yang ada. Jadi laporan ranting Jatisawit itu laporan lazismu ranting Jatisawit atau unit pengelola Jatisawit. Karena bagaimanapun juga sumbernya jelas dari zakat warga Jatisawit, dari sedekahnya dan infaknya warga Jatisawit. Makanya itu tak anggap sebagai laporan lazismu. Dan ini harusnya yang ditiru oleh para ranting yang ada di seluruh cabang Bumiayu untuk seperti itu. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan ranting ya memang kita sesuaikan dengan 8 asnaf yang ada di Quran surat At-Taubah yang ke-60. Itu jelas mana yang untuk sabilillah dan mana yang untuk amil. Jadi kita bisa jelas untuk alokasi dana zakat, infak dan sedekahnya. Bahkan kita sudah memisahkan juga di ranting Jatisawit pembukuan untuk zakat dan pembukuan untuk infak dan sedekah. Jadi jelas kalau zakat untuk 8 asnaf, kalau sedekah lebih umum dan lebih luas bisa diserahkan kemanapun, dan untuk pentasarufannya pun lebih fleksibel untuk sedekah atau infaknya. Sedangkan kalau zakat jelas fakir miskin, terus ada gorim, terus ada yang lainnya Ibnu Sabil, dan ada Sabilillah, terus ada amil, ada 8 asnaf seperti yang tertera di dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-60 tersebut. Itu Mas Agus. Harapannya kita ingin nanti semua ranting terfokus ke lazismu cabang, dan nanti dari ranting pun akan mengajukan kira-kira kita membutuhkan dari sekian banyaknya itu mau dibagikan kemana. Dibagikan di rantingnya sendiri, misalnya kok dia surplus banyak, maka inilah yang dikatakan nanti bisa tambal sulam ke ranting yang kurus. Ranting yang gemuk bisa menutupi untuk ranting yang kurus. Yang selama ini untuk pelaksanaan zakatnya pun walayahya walayamut, kadang-kadang nyetor, kadang-kadang tidak. Ya, ini yang terjadi sampai tahun ini pun malah ada 4 yang semula cuma 3 ranting yang sakit, sekarang menular menjadi tambah 1. Ada ranting yang keempat yang juga sakit. Ya ini mudah-mudahan nanti ada semangat dari ranting Kalimusu, ada ranting Kalierang, dan juga ada ranting Menggala, ini juga semangat. Terus satu lagi adalah ranting yang ikut-ikutan sakit, ini ranting Pamijen. Mudah-mudahan bisa lebih semangat nanti ke depannya, dan mudah-mudahan sentralisasi zakat akan bisa terrealisasi dengan baik. Itu aja.
Terima kasih Ustaz Harsono atas penjelasannya, luar biasa. Ternyata zakat itu asik ya. Asik itu berarti sesuai anjuran persyarikatan gitu. Artinya sentral di KLC Bumiayu ataupun paling tidak 20% di setiap rantingnya kita setorkan, kita amanahkan ke KLC Bumiayu. Bukan sisa, sekali lagi ya, bukan sisa, tapi 20% dari total penerimaan zakat yang ada di ranting masing-masing dimasukkan di kelompok Sabilillah. Ya, dimasukkan di kelompok Sabilillah dan kita amanahkan ke KLC Lazismu Bumiayu, sehingga Lazismu kuat, pastilah gerakan persyarikatan pun tetap menjadi sebuah proyek utama bagi Lazismu KLC Bumiayu. Demikian Tajil Maghrib pada kesempatan hari ini bersama Ustaz Suharsono, Ketua KLC Bumiayu. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Semoga ibadahnya semakin berkualitas hingga nanti akhir bulan Ramadan ini berjalan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.